Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nurfatul Islamiyah dengan NIM 2103015000002 dari kelas PJKRA angkatan 21. Di mana di sini saya akan membahas dan memaparkan presentasi saya mengenai mental skill of successful athlete untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Penjas. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui latihan mental dalam istilah asing disebut dengan Psychological Skill Training atau biasa disingkat dengan PST. Ditegaskan bahwa tujuan utama latihan keterampilan mental adalah untuk membantu perkembangan kenyamanan para olahragawan agar mencapai prestasi optimal. Latihan keterampilan mental yang dilakukan secara konsisten dan sistematis selain dapat meningkatkan prestasi juga dapat meningkatkan rasa senang dan kepuasan diri para olahragawan. Di sini juga ditegaskan untuk meningkatkan persiapan mental para olahragawan, pelatih dan tim membutuhkan program latihan keterampilan mental yang dilakukan secara sistematis. Kemudian dari penemuan Leaks pada tahun 2010 di mana Leaks meyakini ada 9 keterampilan mental khusus yang berkontribusi terhadap kesuksesan dalam olahraga. Semuanya merupakan keterampilan yang dipelajari dan dapat ditingkatkan dengan latihan dan instruksi. Tasik membuat piramida yang mewakili hubungan 9 keterampilan satu sama lain. Masing-masing tingkat yang lebih tinggi menggabungkan dan didasarkan pada keterampilan tingkat sebelumnya. Kesembilan keterampilan psikologis itu yaitu yang pertama attitude, motivation, goals dan commitment, people skills, self-talk, mental imagery, managing anxiety, managing emotion, concern, dan yang terakhir ada konsentrasi. Secara skematis, pembagian ke-9 keterampilan psikolog itu digambarkan pada piramida yang tertera. Masing-masing dari 9 keterampilan itu penting dan antara aspek psikologis dalam setiap level saling terkait satu sama lain. 3 level itu pada hakikatnya merupakan pembinaan keterampilan psikologis jangka panjang, persiapan psikologis pra-kompetisi dan selama kompetisi untuk unjuk diri. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada penjabaran dari level pertama dan level kedua di mana pada level pertama yaitu basic skill. Basic skill secara umum merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai hal-hal dasar dalam hidup. Penguasaan skill ini sangat penting bagi siapa saja. Keterampilan psikologis ini merupakan dasar yang luas dan kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang berlatih dan mempertahankan praktik latihan sehari-hari. Aspek-aspek psikologis ini diperlukan dan harus ditanamkan dalam keseharian berlatih sebagai pembentukan sikap positif terhadap olahraga dalam jangka waktu yang lama, seiring bulan dan tahun. Adapun aspek-aspek psikologis yang akan diuraikan lebih lanjut di mana atlet harus yang pertama memiliki attitude ataupun sikap positif. Nah, olahragawan yang berhasil harus menyadari bahwa menekuni cabang olahraga itu merupakan pilihan. Pilihan sikap terhadap olahraga harus didominasi perasaan positif. Berkompetisi dengan diri sendiri dan harus belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Kejarlah keunggulan bukan kesempurnaan dan harus ada kesadaran pada olahragawan bahwa pelatih, teman atau satu tim, pengurus dan lain-lain yang ada dalam tim tidaklah sempurna. Harus punya pemikiran dan menjaga keseimbangan antara olahraga yang ditekuninya dan sisa hidupnya. Kemudian yaitu menghormati olahraga yang ditekuninya, teman, anggota tim, pelatih, pembina dan diri sendiri. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik tingkat tinggi atau motivation itu sendiri di mana olahragawan yang berhasil harus menyadari manfaat dan keuntungan yang mereka harapkan dan jalani dalam keikutsertaannya dalam olahraga yang dia tekuni. Harus mampu bertahan menghadapi tugas sulit dan masa-masa sulit bahkan ketika imbalan dan manfaat tidak segera datang. Harus menyadari bahwa banyak manfaat berasal dari partisipasi dalam olahraga, bukan hanya hasilnya. Di mana
mendefinisikan motivasi sebagai intensitas dan arah usaha seseorang. Beberapa olahragawan terutama dimotivasi oleh tujuan tugas seperti keinginan untuk belajar dan meningkatkan terlepas dari hasil. Kemudian, menurut temuan yang dijelaskan dalam Weinberg dan Gold, laki-laki tampaknya nilainya lebih berorientasi pada kompetitif dan memenangkan, sedangkan perempuan nilainya lebih tinggi pada orientasi tujuan, di mana berorientasi lebih ke arah peningkatan kinerja. Olahragawan elit tampak lebih tinggi orientasinya untuk mencapai kemenangan daripada olahragawan yang kurang terampil. Bidang lain motivasi intrinsik dibandingkan motivasi ekstrinsik. Faktor motivasi intrinsik adalah bagian dari olahragawan, seperti kebanggaan atau kepuasaan, sedangkan faktor motivasi ekstrinsik berupa imbalan dari luar olahragawan, seperti uang ataupun perhatian. Pelatih dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan memungkinkan olahragawan untuk membuat keputusan penting dan merasa kompeten. Pada olahragawan, begitu banyak alasan yang mendorong, seperti sukacita, uang, ego, maupun belajar dan pengakuan, di mana pelatih harus memperlakukan setiap olahragawan sebagai individu yang unik dan mencari pendekatan yang optimal untuk memotivasi orang tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu goals dan komitmen. Olahragawan yang berhasil harus memiliki tujuan dan mampu mengelola tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis, terukur, dan dibatasi waktu. Menyadari tingkat kinerja olahragawan saat ini, mampu mengembangkan rencana secara rinci dan spesifik untuk mencapai tujuan mereka. Cara untuk mencapai ini, atlet harus latihan keterampilan psikologis berupa yang di goal setting atau menetapkan tujuan. Semua itu harus ditunjang oleh komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuannya dan untuk melaksanakan tuntutan itu dalam program latihan sehari-hari. Untuk mendidik olahragawan atau atlet tentang bagaimana tujuan harus dilaksanakan, baik tujuan jangka pendek dan jangka panjang, olahragawan akan diberitahu tentang manfaat menetapkan tujuan SMART, yaitu Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound. Dengan konsep SMART ini, para olahragawan akan dididik tentang penggunaan hasil, proses, dan tujuan prestasi, dan campuran ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi terbaik. Pelatih akan terlibat penuh dalam proses penetapan tujuan, terutama bila tujuan proses yang digunakan pelatih akan memberikan informasi teknis yang relevan dan analisis kebutuhan untuk setiap bagian dari alat. Kemudian yang keempat yaitu sosialisasi dengan orang lain atau people skills, di mana olahragawan yang berhasil harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup keluarganya, teman, rekan satu tim, pelatih, dan masih banyak lagi. Bila diperlukan, dia dapat mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhannya dan mendengarkan masukan dari mereka semua. Juga harus belajar keterampilan yang efektif untuk menangani konflik, mengatasi lawan yang sulit, dan orang lain ketika mereka memiliki sikap negatif atau berlawanan. Kemudian kita masuk pada level kedua yaitu preparatory skills, di mana pada level ini kita membahas mengenai self-talk dan mental imagery pada atlet atau olahragawan sebelum berkompetisi. Pada level kedua ini, keterampilan psikologis ini digunakan dalam rangka persiapan untuk memperoleh kinerja yang optimal. Latihan keterampilan aspek-aspek psikologis ini digunakan untuk pra-kompetisi dimulai atau segera sebelum melakukan aktivitas tertentu seperti memukul dalam golf atau lemparan bebas di basket. Kemudian di sini ada self-talk, di mana self-talk merupakan dialog internal dengan diri kita sendiri. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar, keyakinan, pertanyaan, ungkapan pikiran, dan ide diri sendiri. Jenis self-talk sendiri itu ada dua, yaitu self-talk positif dan negatif. Oleh sebab itu, terkadang self-talk bisa melapangkan hati ataupun bisa juga menyusahkan. Nah, olahragawan yang berhasil harus mampu menjaga kepercayaan dirinya selama masa-masa sulit dengan realistis dan dengan melakukan self-talk positif. Berbicara dengan dirinya sendiri bisa juga dengan temannya sendiri yang sangat dipercaya. Gunakan self-talk untuk mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku selama kompetisi.
Self-talk ini akan sangat berdampak terhadap kepercayaan diri. Percaya diri dipandang aspek psikologis yang paling penting dalam psikologi olahraga. Kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh olahragawan, yang dimana kepercayaan diri didefinisikan sebagai suatu keyakinan dan sikap seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya baik positif maupun negatif yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya. Olahragawan yang memiliki kepercayaan diri secara umum karakteristiknya stabil, yang pada kenyataannya jelas, penting, dan dominan dalam olahraga. Olahragawan harus yakin mereka bisa tampil baik ketika dalam lingkungan kompetisi seperti Tiger Woods yang yakin membuat pukulan pada cabang olahraga golf dan lain-lain. Kemudian berdasarkan self-talk terbagi atas dua macam, yaitu self-talk negatif dan self-talk positif. Di mana self-talk negatif ini merupakan dialog batin tentang segala ketidakmampuan, ketidakpercayaan diri, dan dapat menghambat pencapaian atau membuat keterampilan atlet berkurang. Kemudian self-talk positif, di mana di sini dialog batin tentang segala kemampuan yang dimiliki oleh olahragawan, di mana memiliki kepercayaan diri pada kemampuan dan dapat memperlancar dan mendukung pencapaiannya sendiri. Kemudian self-talk berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu self-talk instructional dan self-talk motivation. Sebagai sebuah konsep, self-talk instructional adalah penggunaan isyarat yang menginstruksikan atau memandu aspek kinerja tertentu, semisal contoh sit up, lift foot, ataupun knees high yang merupakan pernyataan self-talk instructional. Sedangkan self-talk motivational mencakup pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet. Self-talk motivational dapat membantu atlet untuk tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka seperti I'm successful, I'm confident, I'm powerful, dan semacamnya. Kemudian self-talk Kemudian manfaat self-talk, di mana self-talk memungkinkan atlet untuk berkonsentrasi pada tugas yang dilakukan di lapangan dan menghilangkan pemikiran yang negatif ketika atlet mengalami cedera. Self-talk dapat berfungsi untuk mengalihkan fokus dari rasa sakit. Nah, adapun manfaat-manfaatnya yaitu untuk menurunkan tingkat risiko stres dan depresi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi, dan mengambil sisi positif dari suatu peristiwa, dan yang terakhir membuat hidup lebih bahagia. Kemudian kita masuk pada mental imagery, di mana mental imagery atau imajinasi mental adalah teknik psikologi olahraga yang digunakan untuk membantu atlet mempersiapkan diri secara mental sebelum pertandingan. Teknik ini melibatkan visualisasi atau bayangan mental tentang situasi atau tindakan yang akan dilakukan oleh atlet dalam pertandingan. Dalam psikologi olahraga, teknik mental imagery dapat membantu atlet meningkatkan keterampilan mental dan motivasi mereka. Nah, olahragawan yang sukses atau berhasil harus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi dengan membayangkan dirinya bahwa dia akan berkinerja dengan baik saat kompetisi. Indikator menghadapi kompetisi dan membayangkan performance terbaik, menciptakan imagery yang spesifik, detail, dan realistis. Seperti yang saya bilang tadi, atlet harus membayangkan dirinya berkinerja dengan baik saat kompetisi dan membuat dan menggunakan latihan keterampilan psikologis, imagery yang rinci, spesifik, dan realistis. Semua ini bisa dilakukan melalui latihan imagery selama kompetisi untuk mempersiapkan tindakan dan memulihkan kesalahan dan penampilan buruk. Kemudian sesi imagery ini akan menggabungkan intern atau imajinasi
imajinasi dan eksternal yang merupakan pertunjukan video demonstrasi. Semua sesi akan fokus hanya pada penampilan optimal. Peserta akan didorong untuk menggunakan imagery secara real time dan dalam gerakan lambat. Olahragawan melakukan teknik mohon maaf, imagery gerakan lambat akan didorong terutama ketika ada teknik tertentu yang olahragawan melakukan teknik yang salah. Ini akan memungkinkan mereka untuk membayangkan atau melakukan keterampilan dengan benar menggunakan semua poin mengajar atau poin terciptanya imaginary yang spesifik ini. Olahragawan akan didorong untuk mengembangkan sesi kompetisi tertentu. Sesi ini akan dilakukan secara intens sebelum dan selama kompetisi. Kemudian fungsi imaginary sendiri yaitu dalam kegiatan berkelanjutan, bisa dalam berkelanjutan yang dimana dapat mempelajari gerakan baru dan otomatis dapat pemulihan pasca cedera atau menghilangkan stres dan lain-lain. Sekian itu presentasi saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.